Jadi, siapakah sebenarnya wanita yang bergaun merah tanpa BH ini? Ya, video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya yang masih bertanya-tanya siapakah wanita ini. Plot twist yang pastinya sudah kita duga ya, gengs. Wanita ini adalah Lisa. Lisa sepertinya benar-benar berambisi untuk memiliki Derek. Kemanapun dan apapun yang dilakukan Derek, Lisa mengetahuinya. Di sini Derek kembali mengingatkan Lisa untuk menjauhinya. Tanpa sepengetahuan Derek, Lisa memasukkan sebuah obat bius ke dalam minumannya. Derek yang sudah dibuat mabuk oleh Lisa terkapar tak berdaya di kamar hotelnya. Dalam kondisi tersebut, Lisa tiba-tiba saja masuk ke kamarnya. Dan adegan XNXX X hamster, red tube, dan tube 8 pun tak terelakkan. Ya, di pagi harinya Derek yang sudah terlambat bergegas ke ruang meeting hotel di mana semua rekan kerjanya sudah hadir di sana. Saat proses meeting berjalan, Derek dihampiri petugas hotel yang mengatakan bahwa Sharon, istrinya, menunggu di luar. Ketika Derek keluar, ternyata bukan Sharon, melainkan Lisa yang menitipkan pesan tersebut. Derek yang emosi memperingatkan Lisa untuk tidak mengganggunya. Namun Lisa mengancam akan memberitahukan skandal mereka. Lisa juga mengatakan semua terjadi karena ulah Derek sendiri, yang dahulu pernah mengatakan jika seandainya dia single, Lisa pasti sudah dipacarinya. Ternyata buah dari perkataannya membuat Lisa semakin terobsesi dengan Derek. Derek pun kembali beraktivitas, namun dengan pikiran yang ya. Saat Derek kembali ke kamarnya, alangkah terkejutnya ia melihat Lisa dalam keadaan gak pakai BH, terkapar di ranjang dan tidak sadarkan diri. Tentunya akibat overdosis obat perangsang. Dengan sigap, Derek pun segera menghubungi ambulan. Saat petugas medis membawanya, teman-teman Derek ikut melihatnya dan menyaksikan peristiwa tersebut. Sharon yang mendapat kabar bahwa Derek ada di rumah sakit langsung menemuinya. Saat bersamaan, seorang detektif juga hadir untuk memintai keterangan kepada Derek. Hal ini tentu membuat Sharon semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di depan detektif dan Sharon, Derek menceritakan semua yang terjadi. Namun Sharon tidak mempercayainya begitu saja. A girl tries to kill herself because of you. It's just a misunderstanding. Do you really think I'm gonna believe that? Pertengkaran dua insan manusia ini pun semakin panas. Derek yang sangat keras berusaha meyakinkan Sharon tidak mendapatkan satu kesempatan pun untuk dapat membuktikan omongannya. Dan akhirnya Derek pun harus mengalah untuk pergi dari rumah. Sementara itu Lisa yang sudah sadarkan diri dan mulai pulih, kini mendapat giliran untuk dimintai keterangan oleh detektif. Seperti yang kita duga, Lisa telah membuat skenario cerita yang tampak nyata dan meyakinkan bahwa Derek dan dirinya memang memiliki hubungan spesial. Apalagi Lisa juga telah mempersiapkan skenario kebohongan lainnya dengan menunjukkan kepada detektif tersebut bahwa Derek baru saja mengirimkan bunga kepada dirinya. Untuk melengkapi penyidikannya, sang detektif juga memintai keterangan kepada Derek di kantornya. Ia menunjukkan sebuah buku diary yang ditulis Lisa, yang isinya menggambarkan secara lengkap hubungan yang mereka jalani. Derek pun membantah keras semua isi buku diary tersebut. Derek yang saat ini tinggal terpisah dengan Sharon mendapat jatah mengasuh putranya. Melihat kesungguhan dan ketulusan Derek dalam mengasuh putranya membuat penilaian sendiri bagi Sharon. Hingga pada akhirnya Derek memberanikan diri untuk mengajak Sharon makan malam bersama.
Ajakan ini pun disambut baik oleh Sharon. It's my birthday next week. I missed you. Saat makan malam, Derek mengutarakan keinginannya untuk pulang dan tinggal kembali bersama Sharon. Ia pun meminta maaf atas semua yang terjadi. Di waktu yang bersamaan, Lisa yang berpura-pura menjadi temannya Sharon berhasil mengelabui si babysitter hingga ia dapat mengakses ke kamar putranya, Derek. Tak berapa lama Lisa pun pergi, disusul dengan kedatangan Derek dan Sharon yang juga baru saja sampai di rumah. Mengetahui bahwa Lisa baru saja dari rumah, Derek dan Sharon bergegas mengecek keadaan keputranya. Namun Kyle tidak ada di tempat tidurnya. Derek pun berniat mengejar Lisa. Saat Derek menoleh ke belakang, ternyata Kyle putranya berada di jok belakang mobilnya dengan noda lipstik di jidatnya. Derek dan Sharon melaporkan kejadian ini kepada detektif, yang kemudian menyarankan agar mereka menambah sistem pengamanan di rumahnya, sambil menunggu hasil dari pengejaran pihak kepolisian tentunya. Ya, Derek pun dan Sharon memutuskan untuk memasang alarm di rumahnya. Okay, well, drive safely. Okay. I'll be there in the morning, okay? All right. Don't forget to set the alarm. Sementara itu Lisa diam-diam menghubungi Patrick. Entah karena kebodohan Patrick atau memang mulutnya yang ember, ia terpancing menceritakan agenda kegiatan Sharon dan Derek di hari ini. Berhasil mendapatkan informasi yang valid dan kategori A1, ternyata Lisa sudah standby di sekitar rumah Derek. Sharon yang terburu-buru dengan cerobohnya lupa mengaktifkan alarm di rumahnya. Dan tentunya dengan leluasa, Lisa pun memasuki rumah Derek. Di tengah perjalanan, Sharon yang menyadari bahwa ia lupa mengaktifkan alarm rumahnya, memutuskan untuk putar balik untuk menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sharon mendengar suara misterius dari lantai atas. Sharon yang penasaran mencoba menghampiri ke sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya, Lisa mengetahui Sharon tiba-tiba saja berada di rumah. Lisa mencoba membuat Sharon untuk mengalah demi cintanya terhadap Derek. Sharon yang sudah mengetahui bahwa Lisa ini sedang delusi alias halu, mengancam akan menelpon polisi. Perkelahian keduanya tak terhindarkan, pertarungan seorang istri melawan wanita penggoda. Pertarungan yang memakan durasi cukup lama ini sempat diinterupsi oleh Derek. Derek yang mengetahui Lisa berada di rumahnya dengan sigap menelpon polisi. Perkelahian yang berpindah mulai dari lantai 2 ke lantai 1 hingga ke loteng ini pun akhirnya dimenangkan oleh... Ya, tentu saja pertarungan antara si baik dan si jahat ini pastinya dimenangkan oleh Sharon. Berada di kubu yang baik, kubu dari seorang istri yang setia. Lisa pun akhirnya meregang nyawa terjatuh dari lantai atas. Setelah selesai bertarung, polisi dan Derek pun tiba di lokasi. Dan film pun berakhir dengan happy ending.